Pemirsa, pada cerita wanita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan wanita cantik asal Tasikmalaya, yaitu Ibu Nurhayati Monoarfa. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 9 dan selain itu, Ibu Nurhayati adalah istri dari Menteri PPN dan Kepala Bappenas. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Hai, halo Ibu Nur, apa kabar baik? Ya. Bu Nur, saya boleh lepas masker nggak nih? Boleh, tadi udah di swab juga kan ya? Udah swab ya, sih. Oke, boleh. Kan lebih aman ya, kita Iya. kalau dalam kondisi sekarang harus prokes ya Bu ya. Bu Nur lagi sibuk apa nih? Nggak lagi sibuk apa-apa sih. Ya ada rapat-rapat, kadang-kadang gitu. Nah, kan Ibu Nur ini kan sebagai salah satu anggota DPR di Komisi 9 ya sekarang. Untuk kegiatannya sejauh ini lagi apa sih Bu? Kan bergerak di bidang kesehatan nggak Ya, sih? kita banyak rapat kerja dengan mitra kerja ya membahas tentang pandemi COVID ini sih. Oke. Jadi tentang vaksinasi, tentang obat-obatan dan berbagai macam isu lah yang terkini. Oke. Bu Nur, saya tadi udah izin mau buka masker, kita buka masker dulu deh ya. Saking prokesnya ya. Saking prokesnya, karena memang meskipun sekarang udah PPKM level 1 tetap harus jaga tetap kesehatan dan jaga jarak ya Bu. Betul, Biar supaya lebih aman tidak satu sama menyebar lain. lagi. Nah, melanjutkan yang tadi tuh Bu, kan Ibu sebagai Komisi 9 di anggota DPR, tadi ada kegiatan vaksinasi gitu. Nah, untuk sekarang itu masih terus dilanjutkan atau seperti apa perkembangannya Bu? Vaksinasi tetap harus dilanjutkan karena target pemerintah kan 70%. Tapi sekarang Indonesia ini sudah hampir 98% kira-kira untuk vaksin pertama dan dilanjutkan untuk vaksin kedua. Jadi memang ada beberapa daerah yang masih rendah, tetapi bukan karena tidak ada vaksin, tapi memang masyarakatnya masih agak menolak untuk divaksin. Tapi sekarang kelihatannya dengan turunnya TNI Polri atau Satgas Covid ke masyarakat dan menjelaskan bagaimana harus divaksin begitu. Sekarang masyarakat mulai mau divaksin dan mudah-mudahan di akhir Desember ini itu bisa mencapai 70% semua daerah di Indonesia. Jadi sebenarnya memang kuncinya itu di sosialisasi ya. Betul. Karena banyak masyarakat yang belum mengerti ini nih vaksin ini untuk apa. Padahal itu penting banget ya Bu. Dan masih banyak hoax kan, takut katanya nanti ada begini, ada begitu. Jadi memang hal baru dan ini pun harus dijelaskan kepada masyarakat lebih rincinya memang. Nah, waktu itu tantangannya Bu mungkin yang dihadapi teman-teman apalagi anggota DPR di Komisi 9 waktu saat sosialisasi, mungkin bisa dijelaskan di daerah-daerah mana sih Bu? Waktu itu susah banget nih masyarakatnya untuk mendapatkan atau menerima sosialisasi tentang vaksin. Ya, terutama di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau tentunya. Dan kalau kita melihat dari datanya Kemenkes bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah yang terendah untuk vaksinasinya di Indonesia. Jadi ada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang memang masih sangat rendah persentase vaksinasinya. Dan itu harus dicapai dan alhamdulillah sekarang kita juga Kemenkes mempunyai program-program, kami anggota DPR didorong untuk mensosialisasikan ada gerakan masyarakat sehat dan vaksinasi gitu. Jadi kami sering ke daerah untuk melaksanakan vaksinasi dan germas ini. Tapi Bu Nurhayati memang selalu sering banget untuk datang langsung terjun ke daerah-daerah untuk mensosialisasikan hal tersebut Bu? Iya betul. Dan yang ditemukan Bu biasanya apa sih, ada nggak hal-hal yang menarik pada saat sosialisasi? Sebetulnya gitu, mereka takut disuntik gitu kan. Terus mereka juga merasa sehat, merasa tidak ada COVID gitu ya. Oh masih ada, padahal kalau dilihat data kan udah cukup mengkhawatirkan sebenarnya kan, ya. kalau kita lihat desa-desa memang sangat rendah kasus COVID-nya. Jadi kebanyakan kasus COVID itu adanya di perkotaan yang memang sangat padat penduduknya. Jadi kalau di desa-desa itu memang jarang sekali kasus COVID itu. Nah kalau saat ini kan kita sudah masuk sebenarnya di level PPKM level 1 ya Bu, udah semakin membaik ke sini, vaksinasi juga sudah makin tinggi dan angka yang positif COVID semakin rendah juga. Nah ini ke depannya program yang akan dilakukan dari Komisi 9 seperti apa? Apalagi nanti menjelang tahun baru dan Natal nih Bu. Ya, jadi memang
pilihannya adalah kita karena kan tes genom juga sekarang lagi dilakukan oleh pemerintah, jadi dikhawatirkan ada varian baru pada saat ini sekarang. Jadi pilihannya memang harus dikendalikan. Jadi mobilisasi harus dikendalikan, vaksinasi terus digiatkan, mobilisasi harus dikendalikan, sehingga tidak ada lagi nanti seperti hal-hal kemarin yang bulan Juni Juli yang tinggi-tingginya itu. Begitu. Jadi sekarang kita tidak boleh terlena karena kita sudah dianggap dunia kita penyebaran virus yang terendah dan lain-lain, tetapi kita juga tetap harus waspada karena pandemi ini belum berakhir, dan virus varian-varian baru juga masih bermunculan. Ya kan ini kan masih ada rencana-rencana ke depan. Pemerintah juga mengeluarkan ada beberapa tanggal yang akhirnya dihapuskan tanggal merahnya ya Bu. Nah beberapa negara lain juga sudah mengalami lonjakan. Betul, Nah ini membatasi juga yang masuk dan keluar negaranya. Nah seandainya nanti, ini kan masih seandainya Bu, kalau misalnya kita akhirnya mengalami lonjakan lagi, apakah sudah ada pembahasan untuk antisipasi Bu ke depannya? Kemenkes dan pemerintah juga sudah mempersiapkan jumlah tempat tidur untuk pasien COVID, obat-obatan juga dipastikan tercukupi, dan semua tenaga kesehatan juga sudah dikerahkan, sehingga apabila ada lonjakan semoga tidak seburuk yang kemarin. Penanganan dari pemerintah juga sudah lumayan cukup siap gitu, tapi ya itu tadi kita harus membantu masyarakat supaya bagaimana tidak menyebar COVID ini. Ini kembali lagi sebenarnya kepada masyarakat, kesadaran masyarakat bagaimana untuk melihat orang-orang di sekitarnya supaya kita tidak kembali lagi pada masa-masa mengkhawatirkan. Ya, Bu. Sebetulnya kita tidak perlu takut terhadap virus COVID ini karena kita juga nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Ya kita harus membiasakan diri hidup berdampingan dengan COVID dengan keadaan seperti sekarang. Tetapi intinya tetap kepada protokol kesehatan. Prokes emang nomor satu. Iya, jadi tidak berkerumun, tidak tetap harus melaksanakan memakai masker, mencuci tangan dan lain-lain, itu memang tetap harus dilaksanakan. Dan jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi tentu ya Bu. Istirahat yang cukup dan harus olahraga gitu. Karena sebenarnya hal-hal itu sebenarnya hal-hal dasar ya Bu, sebelum pandemi pun sebenarnya kita sudah diingatkan ya.